What's up sobat, ketemu lagi sama Queen di channel Queen Jawa Vlog. Salam sejahtera, salam sehat semua dari Amerika. Salam dari Amerika, semoga kalian pada sehat. Oke, let's go. Aku hari ini just upload video, cuman mau kasih update dan mau kasih tip-tip, apa yang perlu kalian lakukan jika Anda sakit waktu jadi turis di Amerika, dan juga buat apa yang harus Anda lakukan jika Anda kehilangan paspor waktu jadi turis di Amerika. So, semuanya itu bisa terjadi. Mari kita bahas tentang hal itu. Tapi sebelumnya aku ucapkan terima kasih banyak bagi temen yang udah subscribe dan juga kasih komen, apapun komen Anda aku hargai, dan semoga info-info yang saya berikan itu bermanfaat, dan yang kira Anda tidak bermanfaat ya jangan dituruti, ya kan. Namanya juga info, buat saya bikin ini sesuai pengalaman dan sesuai kenyataan yang saya hadapi. Jadi mungkin beberapa orang tidak akan setuju dengan apa yang saya katakan, but itu pendapat Anda, so bebas. We free speak, we free doing pers here. So jadi kalaupun Anda punya pendapat beda, go ahead. Anyway, that is your pendapat, so ini adalah my pendapat. Alright. Oke, juga bagi yang baru datang, baru saja gabung, perkenalkan, nama Queen, ya kan? Aku dari Tulungagung, Jawa Timur. Oke, punya pengalaman lama juga jadi pekerja ilegal di Amerika. Awal-awalnya juga saya jadi 7 atau 8 tahun jadi pekerja ilegal, ya kan? Tinggal sebagai ilegal tanpa dokumen, tanpa apa-apa 8 tahun saya juga tetap bisa bekerja di Amerika, dan makanya saya bisa berbagi ataupun saya bisa bercerita gimana pengalaman hidup saya sebagai ilegal waktu tidak punya dokumen yang sah untuk bekerja di Amerika, right? Juga gimana ceritanya saya bisa menjadi legal, jalan apa yang saya tempuh, meskipun udah overstay sampai 8 tahun, ternyata saya masih bisa menjadi legali, kerja, dapat green card juga, dan sekarang saya sudah menjadi US citizen. Oke, but memang ya cerita ini ya tidak semulus yang kalian pikirkan. Memang tidak semua orang akan bisa merubah status yang seperti Uncle Win lakukan, karena setiap orang, setiap ilegal imigran di sini punya cerita berbeda, punya kondisi situasi yang berbeda. Makanya kalau Anda ingin bertanya, ya kan, saya akan jelaskan ya semampu dan sepengetahuan saya tentang hal itu, dan nanti Anda bisa masuk kategori atau akan bisa eligible atau qualify untuk mengajukan perubahan status untuk menjadi legal atau tidak. Alright. Anda bisa hubungi saya bisa tulis komen di bawah, atau juga kalau Anda ingin lebih jelasnya bisa DM saya di Instagram saya, miamigo love to eat too. Oke. Nanti akan saya jelaskan lebih detail, dan let's go. Kita bahas mengenai tip saya jika Anda sebagai turis dan Anda sakit, apa yang harus Anda lakukan. Pertama, memang ya namanya kesehatan
itu tidak bisa kita miliki selalu, ya kan? Kadang sehari kita merasa baik, besok kita merasa tak enak badan, dan ya kalau cuma kena flu, kalau cuma kena batuk pilek dikit, ya kan, itu gampang obatnya, ya kan. Di Amerika jika Anda kena batuk, pilek, ya kena flu atau penyakit ringan, Anda tidak perlu ke dokter. Anda bisa pergi ke apotek atau bisa Anda pergi ke supermarket, ya kan. Di situ jual obat kayak Theraflu, kayak Vick, kayak ya ini misalkan kayak begini nih, ya kayak begini ini ya, Dequit misalnya, ini obat untuk flu, ya kan. Ini tidak perlu resep dokter, ya kan. Jadi bisa Anda beli begitu, okay. Kedua, ya siapa tahu dan hal ini tidak bisa kita kita prediksi sebelumnya. Kadang kesehatan manusia itu beda-beda, ya kan. Misalkan suatu saat Anda pas di jalan-jalan ke Amerika, Anda kolaps, jatuh kolap tanpa tahu apa sebab, and then Anda apa yang harus Anda lakukan? Calling 911, pergi rumah sakit, masuk emergency rumah sakit. Itu yang the best Anda lakukan. Jadi Anda tidak perlu takut-takut, oh gimana saya ini ini tiba-tiba misalkan teman atau suami atau istrinya tiba kena serangan jantung, panggil 911, ya, calling 911, pergi rumah sakit, pergi emergency. Dan Anda tidak usah khawatir tentang status Anda sebagai turis, oke? Tak usah khawatir. Di Amerika kalau Anda masuk emergency, Anda pasti ditolongin. Jangan takut status Anda di Amerika sebagai turis atau sebagai apa, oke? Anda akan tetap ditolongin. Terus biayanya gimana, Om? Pikirin belakangan. Yang penting Anda selamat dulu, ya kan? Ada banyak sistem, ada banyak program yang bisa nulungin orang untuk pembayaran tentang di rumah sakit, ataupun Anda bisa cicil, oke. Atau gimana ceritanya, pasti ada yang bisa nulungin. Jangan khawatir tentang biaya, oke. Yang penting Anda selamat dulu, masuk rumah sakit dulu, bisa istirahat, bisa dirawat dan akan menjadi sehat. Itu poinnya dulu, alright? Oke. Kedua, terus kalau di rumah sakitnya lama, and then izin saya tinggal, itu gimana, Om? Nah, itu sudah aku bahas di video yang lalu, kan. Jika Anda ingin mempertambah atau menghindari overstay, Anda harus mengisi form 439 for I-439, kan? Itu bisa Anda submitkan ke USCIS dan Anda akan mendapatkan izin tinggal 240 hari ekstra, ya kan? Artinya apa sih, di situ ada ditulis alasannya apa, bla 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 bla. Meskipun formnya tadi belum disetujui, Anda punya hak untuk tinggal 240 hari selama perawatan Anda di rumah sakit. Alright, clear? Oke, so jadi ya memang form itu harus bayar. Saya lupa bayarnya berapa, 340 atau berapa bayarnya. But itu akan save Anda akan tetap legal tinggal di Amerika meskipun Anda udah overstay, ya, karena Anda harus dirawat di rumah sakit. Itu perkecualian, ya kan? Dadah, itu tip yang kedua, alright. Tip yang ketiga, apa yang harus Anda lakukan jika paspor Anda hilang? Well, itu juga bisa terjadi, right? Jadi jika Anda misalkan jalan-jalan, somehow paspor Anda temuin tiba-tiba, paspor saya hilang. Apa yang harus saya lakukan? Paspor saya hilang, paspor
Ya jelas visa juga ada di paspor ya kan. Terus gimana ya, apakah saya nanti bisa pulang atau tidak? Oke. Ingat, tanpa paspor Anda tidak akan bisa pulang Indo. Oke. Tidak ada maskapai penerbangan yang akan menerima Anda tanpa paspor. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Jika Anda tahu paspor Anda hilang, segeralah pergi ke kantor polisi terdekat. Yes, you have to go to near police station yang Anda temui. Misalkan ya di mana tempat Anda ya, di mana Anda misalkan tinggal di mana selama ini, di hotel apa ya kan. Tanya pihak hotel, tanya the front desk hotel, mana kantor polisi terdekat. Apa yang Anda lakukan ke kantor polisi? Anda minta police report. Anda melaporkan kejadian Anda. Nah, pasti nanti Anda akan didata nama Anda siapa, asal dari mana, bla bla bla. And then hal itu kenapa Anda butuh police report? Nanti polisi itu kasih laporan, kasih form yang harus Anda isi, dan form itulah nantinya yang Anda harus submitkan, ke konjen jika Anda ingin minta visa kembali. Juga itu Anda harus pergi ke KBRI terdekat dengan membawa police report tadi, ya kan? Dengan membawa bukti dari suratan dari polisi bahwa Anda kehilangan paspor, konjen nanti akan memberi paspor baru kepada Anda. Atau KBRI bisa memberi paspor baru kepada Anda. Berapa lama paspor baru itu bisa terbit? Saya sendiri kurang tahu. Could be seminggu atau 2 minggu. And then terus mungkin ada bertanya, gimana Om? Kan kalau saya sampai udah overstay, ya kan, biasanya visa Anda tadi kan 6 bulan, ya kan. So sebelum 6 bulan itu pastilah Anda udah mendapat paspor dari KBRI. Jikalau memang Anda izin Anda tinggal cuma beberapa bulan, gimana Anda pulang tanpa visa, itu tidak masalah. Jadi jika paspor yang ada visanya hilang, and then Anda mendapatkan paspor baru tanpa visa, itu tidak akan jadi masalah. Anda tetap aja bisa beli tiket pesawat, dan Anda bisa pulang terbang ke Indonesia. Dan sesampainya di Indonesia, nanti Anda ngisi form lagi ya. Saya tidak tahu formnya apa, but tanya itu ada di websitenya USCIS yang ada di konjen di Indonesia, konjen Amerika di Indonesia. Itu harus Anda isi, Anda harus sertakan juga itu tadi police report yang dari Amerika bahwa tentang kehilangan paspor Anda. Artinya mereka akan isu lagi, Anda mengasih lagi Pak visa dan meminta lagi paspor Anda yang baru, dan akan mereka menempelin visa lagi yang baru. So itu ada 3 tip itu yang ada penting. But ya kita berharap sekali lagi semua hal itu tidak bisa terjadi, tidak terjadi pada kalian. So Anda punya perjalanan ke Amerika selamat, perjalanan Anda ke jalan-jalannya di Amerika bisa membuat good memory, alright? Ya, anyway sobat, semoga tip ini penting, tip ini juga bermanfaat bagi kalian yang ingin jalan-jalan ke Amerika, dan juga bermanfaat bagi siapa saja yang
ingin ke Amerika sebagai turis atau apapun ke Amerika, alright? So itu tujuan Anda, punya Anda sendiri-sendiri, alright? But that's all. Okay, and ya so far Amerika aman. So far Amerika masih musim dingin, ini bulan Februari akhir ya kan. Bahkan di mana banyak tempat-tempat yang biasanya tidak salju saat ini somehow turun salju ya, kayak aku dengar di daerah LA itu, Las Vegas itu kemarin juga bersalju, padahal daerah itu jarang sekali turun salju. Ya mungkin memang cuaca dunia ini berubah, but that is happen. Oke, sampai di sini dulu ya cerita-cerita Uncle Win, info-info yang Uncle Win kasihkan. Semoga kalian yang udah dapat visa turis atau visa apapun selalu selamat dalam perjalanan Anda ke Amerika dan sampai tempat tujuan yang ingin kalian tuju. Juga saya berharap kalian really have nice trip. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.